Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam kuat dan sejahtera bagi saudara. Kita masih ada dalam seri Growing in Intimacy with God. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kunci berikutnya dalam membangun keintiman dengan Tuhan adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran akan Tuhan yang ada di dalam kita, yang selalu bersama dengan kita. Salah satu penghambat mengapa kita tidak mengalami Tuhan adalah ini. Karena rendahnya kesadaran bahwa Tuhan di dalam kita dan Tuhan bersama dengan kita. Sehingga akhirnya hidup kita dipenuhi dengan kesadaran akan masalah. Dipenuhi dengan kesadaran akan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dipenuhi dengan kesadaran akan dosa. Akan dosa. Dipenuhi dengan kesadaran akan kelemahan-kelemahan hidup kita. Dipenuhi dengan kesadaran akan konflik-konflik, bahkan sekarang tentunya kesadaran yang paling kuat adalah kesadaran akan COVID-19. Kesadaran yang paling kuat memenuhi pikiran hati semua umat manusia hari ini adalah vaksin, yang dia pikir itu adalah jawaban buat masalah pandemi ini. Kesadaran yang kuat hari ini adalah pengangguran, ekonomi. Nah, kita lihat sekarang media sosial begitu powerful sekali dalam menciptakan opini dan membangun kesadaran. Dan kita terus di switch, dipindah dari kesadaran akan ini kepada kesadaran itu. Terus menerus. Nah, kita lebih aware apa yang terjadi di luar kita. Kita lebih aware kesadaran kita sepenuhnya dibangun berdasarkan apa yang ada di luar kita. Sehingga kita lupa tentang pribadi yang ada di dalam kita. Ini yang membuat kita akhirnya gampang lemah, gampang tawar hati, gampang down ketika serangan datang dari sekeliling kita, dari eksternal kita. Karena kita tidak membangun kesadaran, melatih diri membangun kesadaran tentang siapa yang ada di dalam kita dan Dia yang berjanji akan menyertai kita. Ini salah satunya yang Tuhan ingin bangun, kedatangan Yesus sebagai Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Tujuannya adalah ini. Tuhan Dia mendekat pada kita. Dia ingin kita membangun kesadaran ini bahwa Tuhan tidak lagi jauh di atas sana. Tuhan tidak lagi ditemui hanya di sebuah tempat kudus dalam bait suci. Tuhan tidak lagi hanya didatangi atau mendatangi saudara lewat para nabi, para imam, atau lewat sensasi-sensasi supranatural. Tapi Tuhan hari ini ada di dalam kita, bersama dengan kita. Nah, kesadaran ini menjadi kunci untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun sebuah hubungan yang terus dekat dengan Tuhan. Nah, seperti yang Roma pasal yang ke-10 katakan ayat 8 dan 9. Dikatakan bahwa Tuhan itu sangat dekat kepadamu. Dia di dalam hatimu, Dia ada di dalam mulutmu. Nah, salah satu cara kita mengembangkan kesadaran akan Tuhan yang ada di dalam kita, dalam hati kita adalah dengan cara ini. Kita menggunakan mulut kita. Katakan ketika saudara sedang setir mobil, saudara bisa sambil setir mobil berdoa dalam bahasa roh. Atau saudara di dalam mobil, bisa saudara berkata, "Thank you Jesus." Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaanmu. Atau yang umum adalah ini. Kita membangun kesadaran Tuhan di dalam kita, bersama dengan kita. Ketika kita mau makan. Ya, kita tutup mata dan kita berdoa dan bersyukur buat makanan. That's good. Itu bagus.
Ya, tetapi itu tidak cukup. Karena doa mau makan bisa saja menjadi sebuah ritual saja bagi kita. Tapi tidak sungguh-sungguh genuine dari hati. Itu bisa terjadi. Jadi bagaimana mengembangkan kesadaran akan Tuhan ini? Dengan kita lihat langit dan kita bersyukur dan berkata, wow, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala memberitakan kedahsyatan keajaiban Tuhan. Kita lihat bunga, kita mulai fokus kesadaran kita. Wow, kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Salomo saja dalam seluruh kemegahannya tidak didandani Tuhan seperti bunga itu. Ketika kita lihat burung, kita ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara burung itu. Ya. Kita bisa mengembangkan kesadaran akan Tuhan ini lewat semua alam semesta yang ada di sekeliling kita. Tapi itu harus dimulai dengan sebuah keyakinan dan kesadaran bahwa Dia di dalam kita, Dia bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi apapun. Nah, Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 dikatakan demikian. Ini tentunya tentang amanat agung. Ya, salah satu yang powerful untuk membangun kesadaran akan Tuhan dalam hidup saudara adalah ini. Dengan kesadaran bahwa saudara punya tugas. Saudara punya mandat dalam hidup ini. Saudara punya assignment dalam hidup ini. Ada amanat agung yang saudara harus tuntaskan dan tunaikan dalam hidup ini. Ini salah satu cara saudara membangun kesadaran akan Tuhan terus-menerus adalah menyadari bahwa saudara punya tugas, saudara punya assignment, saudara punya misi dalam hidup ini. Nah, ini konteksnya. Ya, dalam ayat yang ke-19 Tuhan berkata bahwa pergi, jadikan segala bangsa muridku, beritakan Injil, baptiskan mereka, ajarlah mereka. Mulai ayat yang ke-20 dia berkata begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian kalimat berikutnya menarik. Dan ketahuilah. Atau boleh kita pakai kata ketahuilah, sadarilah, pahamilah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menarik dia pakai kata ketahuilah. Dan ketahuilah, koma. Apa yang Tuhan ingin supaya kita tahu? Sekali lagi kata ketahui, bisa juga kita pakai kata sadarilah, pahamilah, mengertilah, ketahuilah. Apa yang perlu kita sadari, apa yang perlu kita pahami. Ini yang kita perlu sadari adalah ini. Saat kita pergi memberitakan Injil, saat kita menunaikan misi yang Tuhan berikan buat kita, maka sadarilah ini, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Ini ayat ini powerful. Dia ingin supaya kita membangun kesadaran ini dalam diri kita. Dalam terjemahan, di Amplified-nya dia berkata begini, teaching them to observe everything that I have commanded you and behold. Dipakai kata behold. Lihatlah, sadarilah, pahami, mengerti. Behold, I am with you all the days. Pahamilah, aku menyertai kamu, aku bersama dengan kamu dalam semua hari-harimu. Perpetually, uninformally, and on every occasion. Terus menerus, perpetually, uninformally, tanpa kamu sadari, uninformed, nggak diberitahu dulu, and on every occasion, dalam semua occasion hidup saudara. Dikatakan, aku menyertai kamu. Di hari-hari kamu, terus menerus, tanpa pemberitahuan, dalam semua occasion, to the very close and consummation of the age. Amen. So let it be. Sampai kesudahan semuanya. Sampai akhir segala sesuatu dari zaman ini. Aku menyertai kamu, tidak pernah meninggalkan kamu.
kunci penting untuk membangun, untuk sudah bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan adalah ini. Karena keintiman itu tidak bisa hanya sekedar seminggu 1 jam, seminggu 2 jam membangun hubungan sama Tuhan. Sama seperti hubungan suami istri. Gimana bisa intim hubungan suami istri kalau ketemu seminggu sekali? Atau ngobrol bicara cuma seminggu sekali? Atau mendengar perasaan suara satu sama lain cuma sebulan sekali? Bagaimana sudah bisa bertumbuh dalam keintiman sebagai suami istri atau anak dengan orang tua? Apalagi dengan era digital hari ini, media sosial. Hubungan tidak lagi dibatasi dengan tempat, ruang, dan waktu. Karena kita bisa komunikasi dengan anak-anak kapan saja, di mana saja mereka berada. Sama dengan suami istri juga. Ya, dalam kesibukan apapun juga sebagai suami istri. Dengan media sekarang, kita bisa komunikasi. Bisa video WhatsApp sehingga bisa memandang wajah orang-orang yang kita cintai dalam membangun hubungan. Kita bisa mendengarkan suaranya. Karena itu, dalam membangun keintiman dengan Tuhan, kunci penting yang berikut ini adalah kembangkan sebuah kesadaran bahwa Tuhan di dalam kita, Tuhan bersama dengan kita. Bagaimana mengembangkan kesadaran ini? Salah satunya ayat ini. Dengan cara menyadari bahwa kita punya misi dalam hidup ini. Kita punya tugas memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Ini kunci penting untuk membangun kesadaran bahwa Tuhan di dalam kita, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan ketika kita mengerjakan misi ini, maka bukan hanya kehadiran Tuhan itu menjadi sebuah teori saja. Tetapi ketika kita menyelesaikan misi amanat agung ini, kehadiran Tuhan itu menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, karena dia berkata, aku hadir dalam setiap occasion, aku hadir dalam setiap hari-harimu, tanpa ya kamu sadari itu. Sampai pada kesudahan zaman ini, aku bersama dengan kamu. So, membangun hubungan intim dengan Tuhan bukan hanya 1 hari 1 jam berlutut. Bukan hanya seminggu sekali 2 jam kita dengarkan firman dan ibadah. Tapi bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan setiap hari. Yaitu sebuah perjalanan kesadaran bahwa Tuhan di dalam kita dan Tuhan bersama dengan kita 24 jam 1 hari. Sama. Dalam membangun hubungan sebagai keluarga, saya tidak perlu diajarkan lagi bahwa saya adalah seorang ayah dan saya punya anak. Kesadaran itu dibangun ketika saya punya anak. Dan itu akan melekat dalam diri saya, kesadaran itu. Saya paham saya seorang ayah. Dan saya punya anak yang harus saya telepon, saya harus bangun hubungan, saya harus invest waktu dengan mereka, dan mengenali mereka dan mengantar mereka menggenapi tujuan Tuhan. Kesadaran bahwa saya sebagai suami, saya punya istri. Ini yang akan menjadi pendorong utama kemanapun saya pergi, bahwa saya ingat, saya suami, saya punya istri. Sama dengan kita dengan Tuhan. Sadarilah kita anak, Tuhan itu Bapa. Kita ini mempelai wanita dan Tuhan itu mempelai prianya kita. Ya. Kesadaran ini akan membawa kita untuk terus berjalan dalam pertumbuhan yang alamiah setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat bertumbuh dalam anugerah, dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Karena hanya dengan bertumbuh, saudara menjadi kuat. Hanya dengan saudara kuat, saudara bisa memenangkan pertempuran, memenangkan persoalan dalam kehidupan ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.